Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nurdin MSI selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Dr. Pujiati SPD MPD selaku dosen pembimbing 2 sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Yun Rizal MSI selaku dosen pembahas. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya, Yeni Elvina, NPM 171303111, untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Adversity Quotient, Self-Regulated Learning, dan Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Belajar terhadap Hasil Belajar Ekonomi. Gambaran umum penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pringsewu. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh siswa kelas 11 dan 12 IPS dengan sampel berjumlah 111 siswa. Adapun instrumen dalam penelitian ini terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah kuesioner online dengan menggunakan Google Form untuk mengukur variabel independen berupa variabel adversity quotient, self-regulated learning, dan pemanfaatan internet sebagai sumber belajar. Kemudian instrumen yang kedua adalah nilai PAT atau penilaian akhir tahun sebagai pengukur dari variabel dependen, yakni hasil belajar siswa. Berikutnya adalah rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut. 1. Apakah ada pengaruh adversity quotient terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu? 2. Apakah ada pengaruh self-regulated learning terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu? 3. Apakah ada pengaruh pemanfaatan internet sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu? Dan yang keempat, apakah ada pengaruh adversity quotient, self-regulated learning, dan pemanfaatan internet sebagai sumber belajar siswa terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu? Selanjutnya yakni hipotesis penelitian. Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka terdapat 4 hipotesis dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut. 1. Ada pengaruh adversity quotient terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu. 2. Ada pengaruh self-regulated learning terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu. 3. Ada pengaruh pemanfaatan internet sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu. Dan yang keempat, ada pengaruh secara simultan dari adversity quotient, self-regulated learning, dan pemanfaatan internet sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu. Berikutnya adalah uji persyaratan analisis data. Uji ini terdiri dari dua macam pengujian. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas dilakukan guna mengetahui apakah sampel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria pengujian. Apabila nilai assign signifikan to tailored unstandardized residual lebih besar daripada 0,05, maka sampel dikatakan berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai assign signifikan to tailored unstandardized residual sebesar 0,200, yang artinya lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, sampel dikatakan berdistribusi normal, sehingga asumsi garis regresi berbentuk normal pun terpenuhi. Selanjutnya adalah uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan guna mengetahui apakah varians data penelitian bersifat homogen atau tidak. Dalam penelitian ini, uji homogenitas dilakukan menggunakan uji Leibniz statistik dengan kriteria pengujian apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka data penelitian dikatakan bersifat homogen, sehingga H0 yang menyatakan bahwa data penelitian bersifat homogen diterima, sementara H1 yang menyatakan bahwa data penelitian bersifat tidak homogen ditolak. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi sebagai berikut. Adversity quotient dengan nilai signifikansi 0,150 yang artinya lebih besar daripada 0,05.
Self-regulated learning dengan nilai signifikansi 0,073 yang artinya lebih besar daripada 0,05. Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dengan nilai signifikansi 0,608 yang artinya lebih besar daripada 0,05, sehingga dengan demikian keputusannya untuk masing-masing variabel adalah H0 diterima, yang artinya data penelitian bersifat homogen. Berikutnya adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan guna mengetahui apakah model regresi memenuhi asumsi klasik atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berbentuk linier, serta terbebas dari gejala multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pengujian asumsi klasik dilakukan menggunakan 4 macam uji. Uji yang pertama adalah uji linearitas garis regresi. Uji ini dilakukan guna mengetahui apakah model regresi berbentuk linier atau tidak. Dalam penelitian ini, uji linearitas dilakukan menggunakan uji ANOVA dengan kriteria pengujian. Apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka H0 yang menyatakan bahwa model regresi berbentuk linier diterima. Sebaliknya, H1 yang menyatakan bahwa model regresi berbentuk non-linier ditolak. Berdasarkan hasil pengujian, berikut adalah nilai signifikansi dari masing-masing variabel bebas. Untuk variabel adversity quotient diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,461 yang artinya lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya, untuk variabel self-regulated learning diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,086 yang artinya lebih besar daripada 0,05. Dan untuk variabel pemanfaatan internet sebagai sumber belajar diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,065 yang artinya lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, H0 yang menyatakan bahwa model regresi berbentuk linier diterima. Yang kedua adalah uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan guna mengetahui apakah dalam model regresi terjadi korelasi antar variabel bebas atau tidak. Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan membandingkan nilai R-square dengan correlation parsialnya. Dengan kriteria pengujian, apabila nilai R-square lebih besar daripada nilai correlation parsial, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai R-square sebesar 0,867. Kemudian berikut adalah nilai korelasi parsial dari masing-masing variabel bebas. Untuk variabel adversity quotient diperoleh correlation parsial sebesar 0,452, yang artinya R-square lebih besar daripada correlation parsialnya. Untuk variabel self-regulated learning diperoleh nilai correlation parsial sebesar 0,444, yang artinya nilai R-square-nya lebih besar daripada nilai correlation parsialnya. Dan untuk variabel pemanfaatan internet sebagai sumber belajar diperoleh correlation parsial sebesar 0,435, yang artinya nilai R-square lebih besar daripada correlation parsialnya. Dengan demikian dapat diketahui atau dapat dikatakan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel bebas, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya, uji yang ketiga adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan guna mengetahui apakah terjadi korelasi di antara data pengamatan atau tidak. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai Durbin Watson-nya. Dengan kriteria pengujian, apabila nilai Durbin Watson terletak di antara DU dan 4 min DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,943, yang artinya terletak di antara DU dan 4 min DU, atau terletak di antara 1,746 dan 2,254. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi. Kemudian, uji asumsi klasik yang keempat adalah uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan guna mengetahui apakah variasi residual untuk setiap data pengamatan sama atau tidak. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Rank-Spearman dengan kriteria pengujian. Apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian, untuk variabel adversity quotient diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,867, yang artinya lebih besar daripada 0,05.
Kemudian untuk variabel self-regulated learning diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,709 yang artinya lebih besar daripada 0,05. Dan untuk variabel pemanfaatan internet sebagai sumber belajar diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,583 yang artinya lebih besar daripada 0,05. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikutnya adalah pengujian hipotesis. Yang pertama yakni pengujian hipotesis secara parsial, yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel X secara sendiri-sendiri terhadap variabel Y. Dalam penelitian ini, uji hipotesis secara parsial dilakukan menggunakan uji regresi linear sederhana. Dengan kriteria pengujian, apabila nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dengan dk sebesar 109 dan tingkat alfa 0,05, diperolehlah nilai T tabel sebesar 1,658. Berdasarkan hasil pengujian, untuk variabel adversity quotient diperoleh T hitung sebesar 5,248, yang artinya lebih besar daripada nilai T tabel. Dan dengan nilai signifikansinya 0,000 yang artinya lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel adversity quotient berpengaruh terhadap variabel hasil belajar. Kemudian untuk variabel self-regulated learning diperoleh nilai T hitung sebesar 5,123 yang artinya lebih besar daripada nilai T tabel. Dan dengan nilai signifikansi 0,000 yang artinya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel self-regulated learning berpengaruh terhadap variabel hasil belajar. Dan untuk variabel pemanfaatan internet sebagai sumber belajar, diperoleh nilai T hitung sebesar 5,000 yang artinya lebih besar daripada T tabel. Dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel pemanfaatan internet sebagai sumber belajar berpengaruh terhadap variabel hasil belajar. Kemudian, berdasarkan perhitungan menggunakan rumus sumbangan efektif, diperoleh pengaruh untuk masing-masing variabel sebagai berikut. Variabel adversity quotient memberikan pengaruh sebesar 32,67%, kemudian variabel self-regulated learning memberikan pengaruh sebesar 27,88%, dan variabel pemanfaatan internet sebagai sumber belajar memberikan pengaruh sebesar 26,18%. Dengan demikian, pengaruh terbesar diketahui diperoleh atau diberikan oleh variabel adversity quotient. Berikutnya adalah pengujian hipotesis secara simultan yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari masing-masing variabel, yakni variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y. Pengujian hipotesis secara simultan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji regresi linear berganda. Dengan kriteria pengujian, apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh simultan dari variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y. Dengan dk pembilang 3, dk penyebut 107, dan tingkat alfa 0,05, diperoleh F tabel sebesar 2,69. Kemudian, berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai F hitung sebesar 233,359, yang artinya F hitung lebih besar daripada F tabel. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh simultan dari variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data, serta sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis penelitian, maka terdapat 4 kesimpulan dalam penelitian ini. 1. Ada pengaruh adversity quotient terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu. 2. Ada pengaruh self-regulated learning terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu. 3. Ada pengaruh pemanfaatan internet sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu. Dan yang keempat, ada pengaruh secara simultan dari adversity quotient, self-regulated learning, dan pemanfaatan internet sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar ekonomi kelas 11 dan 12 IPS SMA Negeri 1 Pringsewu. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan ataupun kesalahan selama penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.